Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita semuanya, Babe Tuning. Saya kenal beliau sejak dulu belum punya apa-apa sampai sekarang juga nggak punya apa-apa. Dan saudara saya Kohuhu, yang saya sering lupa kalau siang jumpa sama beliau dulu di resto, saya bilang, "Koh, kamu bangun tidur ya? Kenapa? Kok kamu sipit ngawur? Aku ki Cino." Saya lupa kalau dia itu Cina. Bersyukur saya hari ini bisa hadir. Saya sebenarnya kemarin hari ini harusnya saya di Jakarta, karena harusnya hari ini episode pertama saya di iNews TV Story Gus Miftah, tapi karena Koho telepon saya tunda demi Koho syuting saya minggu depan di Jakarta. Ngomong soal tempat ini, walaupun sekarang kayaknya lebih bagus, saya sudah masuk sekitar 10 tahun lalu ketika saya kenal dengan Babe Tuning. Satu ilmu yang saya dapat dari Babe Tuning dan sampai hari ini masih saya ingat apa? Dulu ngomong soal sedekah. Karena kalau di gereja itu ada istilah sepersepuluhan. Sementara kalau orang Islam ada istilah zakat 2,5%. Ya Mbak ya? Tuh, silakan Mbak-mbak mulutnya ditutup pakai masker, yang penting telinganya tidak. Saya curiga kamu pakai masker itu, entah karena takut corona, takut kamera, atau yang ketiga, merongos. Kayaknya merongos kayak. Santai Mbak, kalau kamu merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Waktu itu Kau Tuning bilang begini sama saya, "Gus, saya itu punya prinsip. Yang prinsip ini saya nggak tahu kapasitas beliau sebagai jemaat gereja atau sebagai kawan saya Cina, saya nggak tahu." Beliau dulu bilang begini, barangkali Babe Tuning juga lupa bahasa itu. Beliau ngomong sama saya begini, "Gus, orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat." Babe masih ingat nggak Be ya? Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Demikian juga dengan harta. Harta itu masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Maka saya dengar dari kawan-kawan saya gereja, Kau Tuning ini termasuk orang yang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Dan itu kemudian betul-betul jadi inspirasi saya ketika saya berbicara tentang sedekah. Saya dulu kenal Babe Tuning pertama kali ngaji di Liquid dan di Teras Cafe itu. Saya ingat betul, saya punya motor itu STN kanan, Vario biru. Jadi kalau saya ngaji sama Mas Rona di sini dalam keadaan hujan itu, saya masuk sudah kehujanan. Dan gak ada satu LC pun yang melirik saya, Be. Kere. Pokoknya ndelok ke wong numpak motor iki malah. Ya. Masih ingat Mas Rona ya? Kalau saya kehujanan masuk ke sini itu, ya begitulah itu loh. Dan saya maklumi itu. Maka kalau kemudian kemarin saya dibabat habis sama netizen itu, Miftah Ustadz yang cinta dunia. Lah dari mana? Mau saya pernah miskin kok. Kalau kemudian perkembangan zaman kemudian kita berubah, ya lumrah lah. Saya bilang begini ya, bedakan antara keinginan dengan kenyataan. Saya mau tanya sama mbak-mbak, Mbak, kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Miskin dermawan. Miskin dermawan ki ya apa nih gitu loh. Bohong gitu, nggak mungkin. Miskin dermawan, ada tamu masuk, "Saya miskin Mbak tapi dermawan." "Sok atuh Om, ngapusi." Bohong itu. Angel itu. Pasti orang-orang itu milihnya apa? Kaya dan dermawan. Yang dipilih ini pasti yang tidak ada. Padahal pertanyaannya, kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan.
Sama halnya dulu ketika kiai saya bertanya begini, Miftah, kalau kamu besok cari istri, pilih yang mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Waktu itu saya jawab, karena pilihannya cuma dua itu, saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kiai saya tanya, alasan kamu apa? Jawaban saya sederhana kok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Oh. Tapi kalau istri saya solehah, jelek rupanya, jelek wajahnya, mohon maaf Yai, menjadikan cantik mahal harganya. Mau wedok saya ini dilawan. Ya kan? Wong wedok saya ini aneh kok, gitu loh. Hidup sambungan, alis kerokan, untu bekelan, sandal yo jinjitan, otang yo ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok, wong lanang gaweane ngapusi lah cangkemmu yu sing ngapusi ki awakmu ki lho tak kandhani. Kenapa itu kemudian saya canakan? Begini Mbak, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Saya meyakini, walaupun situasi pandemi seperti hari ini, gara-gara corona, kamu masih bisa bekerja di tempat seperti ini. Kalau kemudian untuk mencukupi kebutuhanmu sehari-hari, saya yakin cukup. Nggak cukup itu kenapa? Karena yang kamu turuti bukan kenyataan, tapi keinginan. Jadi sing dibayangke iki sing dhuwur-dhuwur banget gitu loh. Maka dulu saya pernah survei, kenapa orang itu kerja jadi LC umpamanya, jadi pemandu karaoke, kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena kan tugas kalian cuma satu kan, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya kemarin bilang kok sama Koho, Liquid itu punya karaoke keluarga. Bukan karaoke keluarga Gus, iya karaoke keluarga berantakan. Coba kamu kerja di sini, berapapun itu pasti ada gaji. Yang kemudian menjadi persoalan adalah keinginan kamu itu lebih dominan daripada kenyataannya. Kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup kok gitu. Maka disitulah di saat seperti ini harus mengedepankan syukur, jangan mengedepankan sambat. Sekarang kan jelas lockdown. Kamu tahu lockdown itu apa? Lockdown, otaknya ngelok, pendapatan down. Kalau di Jakarta malah PSBB. Nah, PSBB ini banyak terjadi di room karaoke. PSBB, perasaan sing bien-bien. Perasaan sing bien-bien. Ujian ini tidak akan lama. Saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita itu yang terlalu lemah. Makanya kemudian apa? Bertahun-tahun kita bekerja, baru 4 bulan dikasih corona oleh Tuhan kita sambat. Pertanyaan saya, kamu kemarin kerja bertahun-tahun uangnya di mana? Ini baru 4 bulan loh. Bertahun-tahun kamu kerja, kemudian oleh Allah diuji dengan corona yang baru 4 bulan. Yang terjadi apa? Kita sambat. Kita sambat. Saya kemarin di Jakarta itu masuk ke stasiun TV, ketemu sama teman-teman artis itu. Jadi di samping kantor, kamar sebelah saya itu ada banyak artis itu nangis-nangis. Saya tanya sama kawan saya ini, manajer saya di Jakarta, itu kenapa mereka nangis? Gimana nggak nangis Gus? Sudah kadung kredit apartemen, sinetronnya tidak diperpanjang. Ini bagi saya apa? Kesalahannya itu di manajemen. Lah, saya berharap kawan-kawan di Liquid ini cobalah belajar manajemen. Kan begini kok, saya itu melihat anak-anak ya yang kerja di kafe itu atau di karaoke, itu kan latar belakangnya macam-macam B. Ada yang bener-bener latar belakangnya satu, berangkat ke sini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik orang tuanya maupun keluarganya di rumah, pengen menyekolahkan anak, pengen membahagiakan orang tua, ini banyak. Yang kedua, alkoholik.
Artinya alkoholik apa? Memang punya basic senengannya minum. Daripada beli, ya udah jadi LC sekalian. Toh minum nggak perlu beli. Nah, yang biasanya paling awet kerja di dunia malam itu yang kedua ini. Kalau punya jiwa alkoholik, daripada saya beli minum, mendingan saya kerja sekalian di liquid. Toh saya ada tamu, ngerom, saya nggak perlu beli minum. Tapi kadang-kadang yang nggak habis saya pikir apa? Begitu waktunya off, harusnya istirahat di rumah, perutnya sekali-kali sok kosong dari alkohol. Kadang-kadang yang kamu lakukan apa? Malah nyeluk kancane mendem dewe ning kos-kosan. Goblok, goblok gitu loh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh.